Nama saya Freddy Walianggen. Saya Ence Geong. Nama saya Pipus Rubaha. Saya Agustinus Kambuaya. Nama saya Vero. Saya dari Papua. Dan di sini saya sebagai orang Papua banyak menghadapi persoalan yang terjadi di tanah Papua. Kami juga meminta bahwa untuk turut memperhatikan dunia bahwa kepada Indonesia supaya Indonesia harus bertanggung jawab atas dosa-dosa yang dilakukan, terutama adalah kemanusiaan yang di atas tanah Papua. Pembunuhan, pembantaian, pemerkosaan, perampasan hak kekayaan alam, perampasan tanah, dan militerisme kekerasan di atas tanah Papua ini merupakan salah satu persoalan yang paling rumit. Ini sudah bulan kelima lebih, di mana masyarakat sipil Nduga itu mengungsi. Ada 16 distrik yang warganya mengungsi. Dari 11 distrik ini kami menangani pengungsi khususnya di pendidikan. Itu ada 16 SD, kemudian 5 SMP dan 1 SMA. Sebenarnya negara Indonesia hanya memerintahkan, Presiden khususnya memerintahkan supaya ada operasi pengejaran terhadap TPNPB di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Tetapi setelah perintah itu, pemerintah belum sedikit pun mengurus soal pengungsi, warga sipilnya. Ada banyak orang yang sudah meninggal, warga sipil yang meninggal, baik yang karena tembakan itu ada paling kurang 7 orang, tapi puluhan lainnya, sekitar kalau data yang kami sudah kumpulkan ada 50-an warga sipil yang meninggal, itu karena berjalan di hutan selama berbulan-bulan, dan juga karena kelaparan dan kedinginan. Saya sendiri sudah beberapa kali ditahan di kantor polisi, dan yang baru terjadi beberapa bulan kemarin, yaitu tanggal 1 Desember ditangkap di kantor polisi karena kami dari Sonamapa melakukan demonstrasi massal untuk memperingati perayaan 1 Desember, di mana kami orang Papua yang sadar akan sejarah itu memperingati 1 Desember sebagai hari kemerdekaan kami sebagai bangsa Papua. Dalam perayaan itu saya ditangkap dan dikurung di dalam sel selama 22 jam, kemudian dibebaskan. Nah, dalam gerakan kami, dalam perjuangan kami, yang sering kami hadapi yaitu tekanan-tekanan dari militer, terutama dari intelijen kepolisian Republik Indonesia, seperti mereka sering mematai-matai gerakan kami, bahkan pergi sampai ke bisa mengintimidasi keluarga kami, bahkan pernah anak saya sendiri pernah hendak mau dijemput di sekolah. Salah satu faktor untuk korbannya nasib bangsa Papua adalah hadirnya kapitalisme besar-besaran di atas negeri ini. Papua ini sudah seperti surga investasi, surga modal, ya. Aliran kapital masuk itu kemudian menggunakan pemerintah, menggunakan aparat, melakukan banyak kekerasan atas nama pembangunan. Itu. Jadi buat saya, orang Papua hari ini mereka berjuang harus diperhadapkan dengan berbagai macam aturan yang dianggap itu bertentangan dengan negara, melanggar negara, menggugat keberadaan negara. Padahal tidak, mereka bicara apa yang mereka punya. Soal lingkungan ini kaitan erat dengan laju investasi, dan investasi yang terus masuk, ya, MNC, multinational corporation, TNC, perusahaan-perusahaan global yang masuk, itu kemudian merampas hak-hak masyarakat adat, terutama tanah-tanah masyarakat, itu atas nama investasi, atas nama pembangunan. Negara bilang Papua sudah kasih infrastruktur pembangunan dan lain sebagainya begitu. Tapi itu wajah yang dimunculkan adalah wajah militer begitu. Dia mendatangkan militer, tapi ada di balik itu ada kepentingannya begitu. Jadi pembangunan itu contoh, pemerintah bangun jalan, terus bangun sekolah dan lain sebagainya. Tapi itu malah justru tidak menjawab persoalan yang terjadi di Papua begitu. Nah, jadi yang masyarakat adat harapkan itu adalah seperti pengambilan tanah masyarakat adat. Nah, ini kan kerjasama pemerintah pusat
kemudian kapitalis, dan juga pemerintah daerah yang dilakukan secara sewenang-wenang terhadap masyarakat adat sendiri begitu. Tapi juga ini sebenarnya ada pengabaian yang luar biasa terjadi di Pegunungan Tengah Papua. Ini sejauh yang saya tahu ya, di Pegunungan Tengah Papua, di mana dari aspek ekosop, ekonomi, sosial, dan budaya itu negara sebenarnya tidak hadir. Negara hadir di Papua, di Pegunungan Tengah Papua itu dalam bentuk bangunan dan juga senjata, aparat. Dan ini menurut saya suatu bencana untuk orang Papua. Misalkan saja di Duga itu bertahun-tahun tenaga kesehatan tidak melayani, guru tidak ada di sekolah, begitu juga di Yaukimo. Ataupun kalau ada, jumlahnya sedikit. Contoh kasus di Duga, kita tahu bahwa dengan kontak senjata antara OPM dan militer, itu justru yang terjadi mengalami dampak adalah perempuan. Perempuan dia dalam perjalanan dari Duga ke Wamena, itu malah ada yang melahirkan di jalan. Dan itu kondisi yang sangat mengerikan sekali begitu. Mereka tidak punya persiapan apa-apa dan mereka harus melahirkan dengan ya bantuan apa adanya begitu. Tidak ada bantuan medis dan lain sebagainya. Kita bisa membayangkan bagaimana orang bisa melahirkan tanpa ada alas tanpa ada selimut dan lain sebagainya, seperti apa. Kita bisa membayangkan bahwa di wilayah Pegunungan Tengah, wilayah gunung, itu wilayah sangat dingin begitu. Jadi saya membayangkan bahwa apa itu sesuatu yang perempuan tuh benar-benar dia benar-benar merasakan sulitnya dengan situasi konflik itu. Dia merasa bahwa dia ditekan, kemudian anak yang dilahirkan juga dia mungkin frustrasi atau dan lain sebagainya, karena lahir dalam situasi konflik baru itu dalam perjalanan perjalanan dari satu wilayah ke wilayah lain begitu, dan itu jarak yang cukup panjang dan banyak anak-anak dan perempuan juga meninggal di tengah jalan karena kelaparan begitu. Dan negara ini malah dia mengatakan bahwa persoalan dulu tuh baik-baik saja begitu, tapi hari ini itu yang kita hadapi hari ini adalah tidak seperti itu. Kami masyarakat asli mengalami bahwa negara dia banyak sekali melakukan sebenarnya mengambil hak kami, kemudian melakukan pelanggaran terhadap kami. Kami sangat takut bahwa aborigin kedua itu tidak boleh terjadi di atas tanah Papua. Karena kami mendengarkan bahwa di salah satu daerah terbesar di Australia yang menghuni oleh penduduk orang kulit hitam, tetapi hadirnya orang-orang kapitalisme Eropa akhirnya pepunahan ras dan kulit. Hal itu jangan terjadi di atas tanah Papua. Dan untuk kesempatan ini saya sebagai aktivis menghimbau kepada masyarakat internasional untuk bisa mengangkat isu kami, isu penentuan nasib sendiri ke forum-forum internasional, tapi juga bisa mengkritisi kebijakan bilateral Republik Indonesia dengan contohnya negara Amerika atau Australia dalam membangun hubungan bilateral untuk militer. Karena militer Indonesia yang dilatih oleh Amerika dan juga Australia itu yang kemudian melakukan operasi militer di wilayah Papua sejak tahun 70-an sampai dengan saat ini. Kami berharap bahwa pemerintah negara-negara lain supaya mendorong, atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya supaya mendorong agar pemerintah Indonesia memperhatikan rakyat sipil Duga yang kini sedang mengungsi. Warga sipil yang mengungsi ini sebagian besar ada di Wamena, juga di Lani Jaya, Kabupaten Lani Jaya, tapi juga sebagian besarnya masih ada di hutan. Dan ini suatu pengabaian oleh negara baik dalam bidang kesehatan atau pendidikan, juga dalam aspek sosial. Rakyat sipil Duga saat ini masih trauma, sementara negara Indonesia hanya terus mengirim tentaranya tanpa mempertimbangkan bagaimana kondisi masyarakat sipil. Buat saya, teman-teman dari berbagai penjuru di Asia, Afrika,
Eropa, Latin Amerika, dan semuanya, mari kita suarakan bersama-sama bahwa apa yang hari ini saudara-saudara kita di Papua alami, mulai dari perampasan tanah, penutupan ruang demokrasi, kebebasan pers dan lain-lain, ini harus kita dorong terbuka. Ini kita di zaman yang lebih beradab, harus lebih terbuka, demokratis, menghargai prinsip-prinsip HAM dan seterusnya. Jadi perempuan hari ini mendapatkan kekerasan berganda. Jadi dia menjadi mengalami kekerasan dari negara, tapi juga mengalami kekerasan dari suami gitu, urusan domestik dan lain sebagainya. Nah, maka pada momen ini saya sebagai perempuan Papua, saya berharap bahwa perempuan-perempuan yang ada di dunia lain juga mendukung apa yang kami rasakan, apa yang kami alami begitu. Saya sebagai perempuan Papua meminta kita membangun konsolidasi bersama, jaringan bersama di tingkatan lokal, tapi juga nasional dan internasional. Bagaimana memperkuat isu-isu yang kami alami untuk bersama-sama kita advokasi begitu. Karena kalau kita mengerjakan ini semua, kita tidak mampu, karena sistem ini dia sudah tersistematis dan kita tidak mampu melawan kekuatan besar yang sedang menghadang kita hari ini. Saya kira merdeka itu ujung daripada semua persoalan sosial yang hari ini tidak bisa dipecahkan. Pada akhirnya ya isu merdeka itu sudah yang muncul. Kami akan menunggu harapan dan cita-cita untuk penentuan nasib bangsa Papua, yaitu kemerdekaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.